kiai yang kami hormati, tadi kalau lihat di belakang sini ada kalimat menakar untung rugi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, BHP Nahdlatul Ulama. Yang sering terjadi dan banyak yang ngomong, BHP sekarang diplesetkan menjadi PHP saja, sehingga banyak yang tidak rela lembaganya untuk menjadi Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Yang paling sering para kiai-kiai kita itu masih seneng di yayasan. Ma huwa yayasan, ma huwa Badan Hukum Perkumpulan, nanti kita diskusikan lebih jauh manfaat ketika kita nginduk di yayasan dan Badan Hukum Perkumpulan, plus minusnya kayak apa. Karena para kiai tidak bisa dipungkiri bahwa Nahdlatul Ulama secara komparatif memang kebesarannya tidak bisa diragukan lagi jumlahnya, akan tetapi kualitasnya yang perlu ditingkatkan dan ditata. Selanjutnya kita tidak bisa mengandalkan keunggulan komparatif itu, maka kita tingkatkan satu grade menuju keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif inilah nanti yang akan kita dialogkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bin nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyid anbiya wa ala alihi wa ashabihi asfiya. Qala Allah ta'ala innama yakhshallah min ibadihi ulama wa qala nabi al-ulama warasatul anbiya wa qala al-hukama lawla al-ulama talfaha amma ba'd. Ashabu syuhada wal fudala, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus genap jajaran pengurus Majelis Wakil Jabar Nahdlatul Ulama Tulangan, Al-Karom Romo Kiai Haji Ghazali Bahri, MBC Bulawan, Al-Karom Romo Kiai Haji Samsul Ma'arif, Ketua Tanfidiyah dari MBC Tulangan, Ustaz Surat, dan Abah Haji Ahmad dari Bulawan, yang kami hormati dan kami muliakan, yang kami hormati Ketua BPPM NU Tulangan Bapak Usman Hakim, yang kami hormati dan kami banggakan segenap pengurus Majelis Wakil Jabar Nahdlatul Ulama dan Badan Pelaksana Pendidikan Arif Nahdlatul Ulama Tulangan, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah. Untuk rangkaian acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Subhanallah. Hadirin Allah berdiri. Jiwanya bangunlah
seadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan Mas Subhanallah. Indonesia miladi anta urwanul wahoma kullu mayyatika yawman tawi hayyan qawimama kullu mayyatika yawman tawi hayyan qawimama. Sekali wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan nyalakan nasibku, bagilah hai bangsaku. Sekali wahai tanah airku, Cintaku dalam imanku, jangan nyalakan nasibku, bagilah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panggil hartaku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Hadirin dipersilakan. Para kiai dari masyarakat yang bisa disampaikan di bawah kami untuk acara selanjutnya. Sambutan sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ibu Perwira. Pada beliau disebutkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Amma ba'd. Hadirin kiram, para ulama ingkang tansah kula muliaken, khususipun dumateng Rais Surya MWJNU Tulangan ingkang kula muliaken, Ketua Panitia MWJNU Tulangan,
lan sedaya jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tulangan baik Suriah maupun Tanbidiyah ingkang boten saged kula sebat satu persatu ingkang kula muliaken mateng sedaya para undangan khususipun ingkang rombongan saking MWJNU Bululawang khusus dumateng panjenenganipun Adi Karom Gus Masmullah menika guru kita ingkang wonten MWJNU Bululawang ingkang sampun membina mulai sejak lama ngantos sapunika. Pertama-tama monggo kula sepanjenengan sedaya tansah boten henti anggenipun ngaturaken puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih senantiasa mendapat limpah rahmat taufik dan hidayahnya. Minimal mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap melimpahkan pada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Dumateng para bapak, para ibu, sedherek yang mulya, inggih kula atas nami rombongan saking pengurus MWJNU Kecamatan Bululawang. Ingkang pertama matur bangun sangat atas penerimaan saking rombongan datang MWJNU Tulangan niki, baik tempat maupun hidangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan amal ibadah yang baik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ing mriki sedaya rombongan saking MWJNU Bululawang niki tujuanipun ngangsu kawruh. Yang pertama mengenai BHPNU, Badan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Konon wonten MWJNU Tulangan niki sampun melaksanakan dengan sangat baik sekali. Nah niki perlu dipuntularaken dateng MWJNU Bululawang. Kersane mangke sami-sami maju. Terus kula nyuwun mangke dipun jelasaken, dipun terangaken sedetail mungkin. Mangke kanca-kanca ingkang tasih kirang paham saged dipun tanggungaken. Supados mangke wangsul saking kunjungan menika beto hasil ingkang saged maksimal saged diterapaken dilaksanaken wonten ing MWJNU Bululawang. Terus menika inti daripada tujuan kanca-kanca sarombongan menika ngangsu kawruh dhateng MWJNU Kecamatan Tulangan. Salajengipun nyuwun pamunten ingkang ageng, dadi kula mewakili segenap rombongan saking MWJNU Bululawang menika anggenipun sawan wonten iki mbok bilih wonten lepatipun glintang-glintingipun nyuwun pamunten ingkang ageng. Mekaten ingkang saged kula sampaikan mukadimah saking kula akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih untuk menyingkat waktu sambutan dari Ketua MWJNU Tulangan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Karom Gus Fakhri Siraj. Badannya diaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, para gus, hadirin sekalian, wabil khusus Kiai Muzaki Bahri selaku Rais Suriah MBCNU Tulangan beserta jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat di pengurus Tanfidiyah MBCNU, yang saya hormati Kiai Samsul Ma'arif selaku Rais Suriah MBCNU Bululawang dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Ahmad yang kebetulan tetangga dengan saya, cuma nggak tamu boten kepanggih baru sekarang. Dan para kiai yang lain pengurus MBCNU Bululawang ingkang kula hormati, Direktur Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Tulangan Abah Haji Isman AM beserta Sekretaris Kiai Haji Muhammad Kholis selaku pengawas di BPP Ma'arif NU Tulangan, para kepala sekolah mulai dari SMP Hasim Asy'ari, SMA Persatuan, SMK Persatuan 1 dan SMK Persatuan 2 yang kami banggakan, sahabat-sahabat dari lembaga, ada lembaga pendidikan ma'arif atau Kortan Kecamatan Tulangan, kemudian beserta pengurus yang lain, lembaga dari Dewan Dakwah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, hadirin sekalian yang telah hormati, alhamdulillah siang ini kami khususnya MBCNU Tulangan kedatangan tamu istimewa. Mengapa? Karena memang sebelumnya belum pernah ada yang namanya studi banding, apalagi sampai memakai tema hitamnya ini, menakar untuk rogi saja, berbadan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama. Nek ningali sakit tema ini masya Allah. Jadi ada untungnya ketika kita menjadi BHP, ada ruginya ternyata ketika menjadi BHP. Kirangan kita takar antara rugi dan untungnya itu berat mana? Mungkin ya. Terserah panjenengan mangke. Apakah nanti yang kami sampaikan ini bisa jenengan terang kalian saya, atau hanya setengah-setengah, atau hanya alah koyok ngono ae. Ngapunten. Kenapa? Karena kami juga masih belajar saestu mengenai BHP terutama. Memang sekolahan kami yang kebetulan ownernya itu katanya dalam bahasa kerennya, ownernya itu adalah NU. Di Ma'arif Kota, koordinator kecamatan itu yang menangi beberapa MI, alhamdulillah saat ini sampun BHP sedaya. Insya Allah sampun ngoten. Cuma kita saat ini nimbo kira-kira yok nopo mungkin mekanisme pengurusannya. Kalau kita tinggali surat saking jenengan itu, karena ada beberapa anggapan, asumsi ketika kita menjadi BHP, khawatir kalau di tengah-tengah jalan Pak
napa niku proses pelaksanaan khususnya pendidikan ada masalah, khawatir nanti larinya ke PBNU. Sampai saat ini memang banyak yang berasumsi seperti itu. Tapi insya Allah NU khususnya PBNU tidak setega itu. Kula yakin itu. Tidak setega itu, tetap hak milik. Kalau itu milik nanti, insya Allah tetap milik nanti. Kalau itu milik MWCNU, insya Allah tetap 100% milik MWC Nahdlatul Ulama yang bertempat di situ. Jadi kami sama sekali tidak khawatir. Memang asalnya di sini itu yayasan. Setelah ada beberapa masukan, khususnya setelah kami di pengurusan 2016-2021 itu terpilih, kami langsung memang merubah dari yang asalnya yayasan kemudian menjadi BHP Perkumpulan Nahdlatul Ulama itu tadi, dengan mekanisme sih yang ada nanti mungkin nanti bisa dijelaskan itu. Terus tujuannya apa? Kita ini sekarang usia paling tidak 50 tahun. Nek ningali usia Rasulullah 63 tahun. Insya Allah dalam ruangan ini enten sing lebih dari 70 tahun. Sedangkan pelaku sejarah adalah yang usia antara 55 sampai 70 tahun itu, khususnya di Kecamatan Tulangan. Kalau ini tidak menjadi proyek utamanya kami dalam kepengurusan 16-21, maka kami akan rugi, khawatir nanti dipisui kasarannya dengan generasi-generasi kami setelah benar-benar ada kejadian pemindah tanganan dari yang sebenarnya milik Nahdlatul Ulama kepada yang lain. Seperti banyak cerita, ini mungkin Gus Masrur ini kebetulan tetangga saya, berdempet rumahnya saya itu, dempetan, betul berdempet. Cuma sekarang angsal tiang koro, jadi lama tidak panggil ya. Maksud saya tadi, yang tahu tentang kejadian-kejadian atau kasus milik Nahdlatul Ulama kemudian dihak miliki oleh kelompok lain, itu beliau banyak tahu. Karena beliau banyak diskusi dengan saya, banyak bercerita, saya sudah dari sana, saya sudah dari sana dan seterusnya. Ternyata setelah diparingi pencerahan itu, mereka sadar, oh iya, ternyata seperti itu. Oh iya, ternyata harus begini. Oh iya, ternyata harus kita lakukan seperti ini. Itu yang terjadi dan itu memang betul-betul terjadi. Ningali kita belajar fisika dulu, Bapak. Kan ada yang namanya gerakan potensi, gerakan mekanik dan gerakan kinetik. Yang gerakan kinetik, yang gerakan potensi, NU menang tok sakniki itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Apalagi sampai kinetik mengadakan gerakan. Seumpama badminton kita pukul, jatuhnya itu gerakan naiknya badminton itu adalah gerakan kinetik yang dipukul oleh pelaku pemain bulu tangkis itu. Di NU sekarang sedang kayak gitu. Jadi intinya kami juga belajar. Kita nanti sharing para kiai, mungkin nanti saking mriki menyampaikan. Kalau memang nanti ada waktu, kami juga insya Allah akan silaturahim ke Bulu Lawang. Cuma niki penting, mumpung niki enten direktur. Karena sedoyo kegiatan MWCNU Tulangan itu tergantung dari direkturnya. Beliau sing pakai kacamata paling utara niki Abah Usman. Alhamdulillah setelah kami bekerja sama, kegiatan Nahdlatul Ulama khususnya di MWC berjalan alhamdulillah sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Jadi matur suwun sangat. Jadi insya Allah sepulangnya panjenengan nanti sedikit atau banyak mungkin ya, paling tidak ternyata koyo ngono, oh harus begini dan seterusnya akan didapat dari MWCNU Tulangan. Mudah-mudahanlah ada manfaatnya silaturahim ini, mudah-mudahan walaupun tidak banyak. Dan yang penting yang paling akhir perlu kula sampaikan, MWCNU Tulangan itu
mempunyai 4 lembaga pendidikan. Yang pertama adalah SMP Hasyim Asy'ari. Kemudian niki cikal bakalnya pendidikan di Tulangan, khususnya di MBCNU. Yang besar di kompetitornya banyak, Pak. SMP negerinya itu ada 2 ini. Tasik Tunggal. Oke, ada 1 rencana ini segera berdiri SMP negeri. Ada Sanawiyah negeri. Kemudian SMA-nya ada Muhammadiyah, SMP-nya juga ada Muhammadiyah. SMP-nya niku nggih ada Sanawiyah swasta, nggih kula nggih Darun Najah asmane. Cuma nggih niki gurunya nggih, Pak Masrur niki guru gitu. Nggih sakniki karena gajine cilik ditinggal. Nggih, pun jujur mawon niki saestu. Ten SMP satuan lumayan, Hasyim Asy'ari lumayan, gajinya lumayan nih. Terus ada SMA Persatuan, kemudian ada SMK 1 Persatuan yang dulu SMEA. Nah, di MWC diparingi asmo SMK Persatuan. Nanti biar dijelaskan bahwa kok persatuan itu opo, nanti sampun disinggung. Kemudian SMK Persatuan 2 yaitu STM sebelah niki yang 1. Kebetulan ini baru yang insya Allah besok akan diresmikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kurun soalnya nopo sanjangnya Abah Khairi niki pelaku soalnya. Cuma buatan melok-melok. Sanjangnya beliau ini ate gak rene ya kualat. Nek rene kutuk ninggal. Niki rencana nih ngoten. Karena sebesar beliau lah, ya, atik calon presiden kemarin sudah deklarasi di Banyuwangi. Benjeng itu mriki ya Ahmad ini, insya Allah. Dari 4 itu jumlah siswanya insya Allah saat ini 2000 sekian. 2000 sekian. Pernah sampai mencapai 2700. Karena beberapa hal akhirnya turun menjadi 1800 sekian. Setelah Abah Usmani pemimpin naik lagi menjadi 2000 sekian. Masa niki karena pandemi alasannya kemarin dari para kepala sekolah itu, iki pandemi tidak bisa siswa banyak, tidak apa-apa lah. Tapi iki pandemi misalnya harus meningkat minimal 2.300. Niku target MBCNU Tulangan bekerja sama dengan BPPN NU Tulangan. Mungkin dikabulkan. Sing paling akhir para kiai, mudah-mudahan rawuh panjenengan sedaya ini bagian dari doa untuk kami. Untuk itu kami mangke nyuwun saestu barokah surat Al-Fatihah. Karena sanjane Rasulullah itu Al-Fatihatu liman quri'at. Sanjane ngoten. Mudah-mudahan dari Fatihah jenengan sedaya dan yang lain setunggal barokah dumateng siswa-siswi kami, barokah dumateng guru-guru dan para pengurus yang ada di BPPN, dan barokah dumateng NU-nya khususnya MBCNU Tulangan. Kemudian mudah-mudahan dengan rawuh panjenengan sedaya mangke ninggali sesuatu yang manfaat bagi kami, dan yang paling akhir insyaallah mudah-mudahan Bapak Direktur niki sepakat kalau kami nanti akan ada balasan ke MBCNU Bululawan. Sing paling akhir monggo saestu dengan ikhlas, mudah-mudahan tahun penerimaan siswa baru 2022-2023 ini kami semua unit yang ada diparingi siswa kang kathah dibarakati suratul Fatihah wa biniyatil qabuli wa tamami kulli syu'rin wa ma'mulin wa salahi ta'mudu firan nabati lan fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara inti pada siang hari ini, sebelum acara kita mulai, untuk meneguhkan semangat kita dalam berikhtiar berjihad di Nahdlatul Ulama, kita sampaikan bersama, mengepalkan tangan dengan berteriak, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI.
lembaga kita. Ma'rif. Oke, jangan mboten ngantuk, semangat. Para kiai yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum acara sharing dimulai terlebih dahulu, sambil coffee break ini ya, melihat tayangan mungkin sekedap sambil kita santai-santai para kiai, yang namanya ketika kita studi komparatif tak kenal maka tak sayang, kita berharap adanya ta'aruf. Dengan ta'aruf kita tafahum, setelah kita tafahum kita bisa ta'awun, saling tolong menolong. Di samping kanan kami beliau Kiai Haji Muzaki Bakri, beliau selaku Rois Surya. Di sebelah kanannya tadi Ketua MBC NU, beliau Gus Fakri Sirat. Dilanjutkan di jajaran yang sebelah timur yang pakai kacamata, beliau adalah Direktur BPPN NU Tulangan. Yang sebelah selatannya Bapak Suharman, beliau Sekretaris BPPN NU Tulangan. Dan Wakil Ketua Tanfidiyah MBC NU Tulangan. Sebelah kiri beliau yang insya Allah panjenengan kalau mirsani di TV 9 tidak asing lagi beliau karena sering nongol dan tayang di TV 9. Beliau Kiai Haji Ahmad Khairi Mahfud. Alhamdulillah pendungannya Kiai, beliau terus berikhtiar tadi PCNU tapi dereng nasok dan aktivitas dereng. Nah ini mungkin bisa menggula wentah anjani pangkatnya PWNU. Alhamdulillah gini PWNU sak mangkin iki tasik kathah rangkap jabatan dan ada penataan. Semoga beliau besok memang terlalu besar kalau ditaruh jadi Sidarjo Kegeden Gaco. Jadi makomi anjani gini PWNU. Pangestu panjenengan Yai. Kader Tulangan jakne enten gini mriku. Yang di sebelah selatannya kacamata niku tidak asing lagi kalau panjenengan baca buku pedoman tentang wakaf. Jadi beliau disponsori oleh DPP PKB waktu itu Bapak Imam Nahrawi mencetak pedoman tentang wakaf. Nah, yang sering wakaf yang kita urusi sering menjadi wakaf, sehingga ketika ngurusi wakaf mesti wakaf lereng dan madep. Di sebelah selatannya kembali yang pakai baju putih itu Katib Suriah MBC NU Tulangan, Bapak Ustadz Haji Maskur. Beliau anggota DPR para kiai, Dewan Pengajian Rutin yang keliling dari kampung ke kampung. Berikutnya yang di sebelah selatannya Abah Haji Munif, beliau dari jajaran wakil Ketua MBC NU Tulangan, kebetulan wakil kepala sekolah di STM Persatuan. Yang sebelah selatannya lagi itu Bapak Muhammad Misdi SPD, beliau Ketua Lakpesdam MBC NU Tulangan, kebetulan beliau juga humas di BPPN NU Tulangan. Berikutnya Bapak Muhammad Masud MPDI, beliau Ketua Kortan MBC NU Tulangan, yang dibawahi banyak sekali kiai, insya Allah 14 MI, nggih Pak Mas ya, 14 MI dan lembaga-lembaga yang di Ma'arif lainnya. Berikutnya Bapak Rahmat Sugeng, beliau jajaran wakil Ketua MBC NU Tulangan sekaligus di BPPM sebagai koordinator sarana dan prasarana. Di belakangnya Ustadz Aslam, beliau wakil katib MBC NU Tulangan. Ini nggih ngoten, sering wisata religi, beliau sering tembun putih mawon Semerap niku selempit-selempitan wali semitan di Semerap niku. Berikutnya sebelah kanannya Kiai Abdi Manaf Soleh. Nah, niki rada mirip Ganjar Pranowo meninggalkan dunia hitam aja nih pun pantas keranten wakil Rois. Berikutnya yang di sebelah utaranya adalah Bapak Muhammad Hussein, sekretaris
Wertan. Berikutnya Bapak Abdul Latif, beliau membantu Bapak Haji Rahmat Sugeng di bagian sarana dan prasarana. Yang paling utara Bapak Zaini MD, tapi bukan bagian dari Muhammadiyah Kiai, karena lakopnya mungkin mulia. Berikutnya yang seperti Andi Malarang ini itu Pak Siharyono, itu wakil sekretaris di jajaran BPPM. Yang sebelah selatan itu jajaran kasek kepala sekolah baik dari SMP, SMA, SMK 1, SMK 2. Monggo Yai saderenge sesi dimulai, langkung rumiyin sudah disediakan, yang ada bisa dinikmati. Sambut, saya dilanjut. Para kiai yang kami hormati, tadi kalau lihat di belakang sini ada kalimat menakar, untung rugi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, BHP Nahdlatul Ulama. Yang sering terjadi dan banyak yang ngomong, BHP sekarang diplesetkan menjadi PHP saja, sehingga banyak yang tidak rela lembaganya untuk menjadi Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Yang paling sering para kiai-kiai kita itu masih senang di yayasan. Mahua yayasan, mahua Badan Hukum Perkumpulan, nanti kita diskusikan lebih jauh manfaat ketika kita nginduk di yayasan dan Badan Hukum Perkumpulan, plus minusnya kayak apa. Karena para kiai tidak bisa dipungkiri bahwa Nahdlatul Ulama secara komparatif memang kebesarannya tidak bisa diragukan lagi jumlahnya, akan tetapi kualitasnya yang perlu ditingkatkan dan ditata. Selanjutnya kita tidak bisa mengandalkan keunggulan komparatif itu, maka kita tingkatkan satu grade menuju keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang kompetitif inilah nanti yang akan kita dialogkan bersama. Untuk menyingkat waktu, saking asiknya kami mohon dengan hormat Abah Kiai Haji Khairi Mahfud untuk ke depan, dilanjutkan Abah Rufus Syahid untuk ke depan. Yang dari Abah Khairi Mangke akan menyampaikan sejarah historis dan apa yang telah diperbuat oleh Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Tulangan, dilanjutkan dengan pendekar wakaf. Waktu itu beliau di lembaga wakaf PWNU Jawa Timur, Pak Rufus Syahid. Kita lebih gayeng lagi nanti, tidak dialogis akan lebih enak lagi, tidak monologis akan lebih enak dengan dialogis. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Khairi kami haturkan dengan segala hormat. Kemudian tadi ada balai kesehatan ini memodong rilo arah ke Pilang di pasar utara. Ini balai kesehatan. Alhamdulillah yang ikut BPJS sudah sekitar
2.800-an ya anggota. Tuh. Kalau per anggota 10.000 ya berarti 2.800.000 tiap bulan. Oke, lanjut Mas. Oh, 200 sudah ya? Oh ya. Keliru ya tentu. Mungkin madrasah-madrasah yang ada di kita modong. Terus saya Mas, apa mati-mati? Alhamdulillah ada satu madrasah yang sudah bilingual di mana Gerabakan. Ini semua sudah badan hukum perkumpulan. Jadi semua sudah badan hukum perkumpulan. Nah, ini MI kita dari 22 desa. MI ini berapa Mas Lukman yang eksis? 14. Ada berarti sekitar 8 desa yang tidak ada MI-nya. Sampai Mas? Sudah? Iya Mas. Nah, ini yang tadi dengan diambilkan tadi katanya transit itu, ini musolanya, rencananya dari 4 unit itu masing-masing sudah bisa mempunyai gedung sendiri-sendiri. Jadi yang di sana nanti adalah SMP Hasyim Asy'ari sama SMA Persatuan. Kemudian yang di sini SMK 1 ini ya, kemudian yang di sana tadi itu SMK 2. Nah, ini insya Allah masih kurang 6 lokal. Besok pangestunipun duduk pandemi sebelah ini, melanjutkan yang ke sana. Nah, katanya Pak Fakhri, nek besok itu Cak Imin mau ke sini, katanya dibawakan pistol. Ya, dor nak mati bisa. Ya. Nah, ini kegiatan di sekolahan, tuh lab bahasanya. Ya ini perpustakaannya banyak kan gitu. Kantin yang depan tadi dulu. Kegiatan ini Jawa. Secondly, salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Most amazing things you are. Setelah lulus SMA nanti akan memilih. Ini musola yang di sana tadi, di utara tadi, SMA. Jadi di SMA Persatuan ini terdapat beberapa ekstrakurikuler. Ada make up artist. Make up artist sendiri sengaja dibentuk untuk Nah, ini Pak Rohman, ini kepala sekolah SMA, ketua ranting. Nggih, ketua ranting. Baru kayak ketua ranting kepala sekolah. Ini SMK Persatuan. Oh sini ya. Di dalam SMK Persatuan 128
telah membuktikan sebagai sekolah bermutu dan berkualitas Ini depan, yang sudah teruji mampu memberikan pendidikan karakter dan siap bekerja. Sinema Tutor. Bergabunglah bersama kami serta penanganan dan artis. Bengkel. Saya sendiri jalan mau udah dari mereka. Tidak hanya itu, ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa diantaranya adalah desain dan pelayanan. Sini ya ini ya. Sampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para kiai, para ustaz, bapak sekalian yang saya hormati, dan para kepala sekolah di SM lingkungan BPPN Ma'arif Tulangan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemuan dari MBCNU Bulu Lawang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti pertemuan yang manfaat, yang barokah, sehingga apa yang kita cita-citakan insya Allah segera terwujud dan hasil suksesful. Dua kalinya mudah-mudahan sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya muka-muka mawon asal safa kita kanjeng Nabi sedaya lancar, sedaya sukses. Niki sak perlu jaga anak putu dzurriyyah kula panjenengan cek tetep ahli sunnah jamaah. Hakikate nah, sekedar belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris mboten itu. Tapi mageri anak putu, mageri dzurriyyah untuk tetap berkibar ngojoi ahli sunnah wal jamaah ini penting. Sehingga wonten mriki kali Pak Usman wajib apa alumni mriki niku mimpin tahlil niku saged. Nah, awak dhewe kesakitan soalnya mari kulo kula atubil falak atubil binas istaghfiru rabbakum ngono cepat. Tambah singkat ya. Nggih. Arah-arah kita sempurna niku. Insyaallah niku nomor setunggal niku. Terus dijak ziarah, dijak khataman, ngemese ngoten. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setunggal nggih sekedhik mawon wau pun disampaikan Pak Fakhri. Sekolah niki insyaallah berdiri tahun 1963. Nggih Pak Us? Ya. Nggih Pak Yai Zaki nggih. 64. 1964. Iduke nggih mriku wau. Angsal tanah Bogor. Dan hak pakai. Alhamdulillah kalau ini diurus kali Pak Usman ini untuk menjadi tanah milik NU. Artinya sudah menjadi sertifikatnya itu pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Kalau dulu itu ada untuk MBC NU Bundi, untuk PCNU Bundi dan seterusnya. Ini betul. Alhamdulillah berkembang terus mulai PGA. Awalnya itu PGA. Mantan PGA dibuyarakan kali negara niko, terus SMP. Pun mantan SMP damel SMA. Mantan SMA damel STF. SMEA nggih, SMEA. Mantan SMEA damel SMK. Damel STF nggih. Alhamdulillah lancar. Dan ini cara bahasa pelaku ngoten demikian enten Abah Sakti. Rasulullah. Enten Abah Muhammad ten pundi Pak Dimat. Nah,
Adimat ini dadi pengurus gone mriki mulai tahun 70. Nek dihitung tahun 70 sampai saniki pinten tahun? Saya ketemu setengah abad. Napa mboten nyambut damel? Lho, jeragan gula niku. Dereng enten tiyang kirim gula teng pundi-pundi Pak Dimat niku hitung gula niku. Lah keleresan Pak Usman, Abamat, Gekulo, terus Pak Zapa, sinten Fakhri. Niku mantan ketua MBC sedaya niku. Nah, sekolah ini insya Allah mulai tahun ini nanti bekerja sama dengan ya apa sih ngenekno Cambridge ngono. Cambridge. Bilingual. Januari ini sudah kita mulai sebagai trial and error-nya. Wancane pengurus MB. Lah, insya Allah pendaftaran 2000 murid baru 2022-2023 niku pun milih reguler apa milih yang ini, apa milih yang unggulan. Pun berikutnya niku insya Allah sekolah niki karena kompetitornya tinggi, mboten mungkin modelnya tentok joko siswa atau siswi dengan radius 5-7 kilo mboten mungkin. Maka kami pernah ini sama Pak Roy mencoba studi banding ke Blitar, Kiai Mas Dari ketuanya. Blitar itu sekolahannya besar, pondoknya besar. Lah pondok ini bukan ngapunten, mboten gadane pribadi. Pondok punyanya NU Blitar. Nah pondok itu ya tetap ditumbuhi kiai. Lah kiainya di SK oleh aja. Tapi dia asli kiai. Mboten kiai terus di SK dari kiai. Dan ada masa berpikir dari dia. Niku si kiai angkatan, kayak kiai singkuran nanti niku ya. Begitu dari ketua MBC Al-Mukarram kiai selaku ketua MBC lo ngaten niku pun biasa. Larang dari ketua MBC diceluk arek-arek pancet gak kiai kabeh. Iki terus guyanane kiai struktural. Nggih. Nah, lah mriki nggih ikhtiar insyaallah nek niki pun terpenuhi pangestune mawon terus Pak Fakhri mudah-mudahan MBC Bulu Lawang betul barokah gunakaken MBC mriki. Niki kali Pak Usman, kali Pak Dimat diterusaken nggih cara cerita bab butune yatra ngoten niki niku terus kali miliar sekarang. Kali mriki mungkin letter U berarti niki. Nggih butuh pondok kali miliar sekarang. Terus atau sing di sekitar Gaza. Jeragane di Pak Rahmat niku. Nanti mriki niku wae sekolah ndak duit kan. Ya duit tak kan. Lho ngoten niku Bulu Lawang kudu enten. Kudu kula dalam tak sugeng. Oh, kula contohaken babat. Babat itu membuat yang namanya rumah sakit. Karena para NU di sana berbahasa itu ya nopo, rumangsa kalah karo Muhammadiyah iki lho. Gak trimo. Lah niki enten mungsuh gemek telu. Tes aku 10 miliar, awakmu 10 miliar, awakmu 10 miliar. Pun kula panggih saat itu kali Pak Munim, Pak Abinan, kali Mas Rubaidi. Nah, nek saged ditiru saiki. Nama NU mboten nyuwun badhe ya. Lamun sok NU niku enggak ada duit, dibalikaken pancet 10 miliar. Mboten dibuli. Tanpa kejelasan waktu. Menteres. Insyaallah ya sekitar 6 bulan kemarin diresmikan. Alhamdulillah. Cuma genten wong sugih sing model liya. NU digawe tok.
Kalau contoh apa nih? Betul apa keluarga? Tuban itu nggak ada nama mawon. NU di selang merek itu. Nah ini pun sampai, sampai. Dapat jadi yang suki, sing temenan kayak pundi niku, berapa? Lintune malih nggak ada. Jobang, jodoh niku RSI punya muslimah. Pun, lah muslimah ini bahasa yang itu kan ayu tak wangi. Padahal besarnya muslimat itu karena NU, tegaknya NU karena keliru kan? Iya, kenapa? Besarnya muslimat karena NU, tegaknya NU. Jadi ini besar jelas ini terus saja bahas aset. Nah, pernak-pernik terjadinya babul aset ini, insya Allah setiap tempat beda masalah, setiap tanah beda masalah. Nah, ini kalau bab sekolahan, insya Allah nyuwun pangestu pun nek pun iki mari Pak Usman iki ndamel asrama utawa pondok. Iku di istikharah kiai sinten sing diangkat dadi kiai. Padang kiai sampe kuatan. Nek saged ngoten, baru kalau ada asramanya bisa anak-anak dari jauh sekolah ke sini sambil mondok. Buka-buka mundur apa? Para kiai, bapak ibu sekalian yang saya. Bahwa saniki babul Badan Hukum Perkumpulan NU. Bahwa sekolah ini oke. Nah ini cara cerita bab mutakharij ini atau alumni ini sekolah ini. Jadi kan pirsa dosane. Lu alumni ini guru ini. Tapi pun terakhir mereka pun medit soalnya. Jenengan tak semerap Prof Masud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma, wis sak piturute ketua Ibnu Jawa Timur, iya. Murid mriki, gurune sudah jadi. Non, jos gurune cuma muridnya nyalek, gurune ditinggal. Nggih biasa. Kata nanti sing bangsane ngaten-ngaten Ketua Muslimat Sidarjo nggih murid niki. Nggih artos ternyata sekolah ini juga mampu melahirkan bahasa ngoten nggih ya, mampu. Basio ono siji loro telu teko sak juta lumayan. Ono siji loro telu sing netes ngoten lho. Perkara sing 1997 buan ya sae sing sakus kuwi. Pun niki bab niki santai ya. Kita perkara Pak Fakri Lailatul Ijtimah sing lain Ijtimah cek Lailatul Ijtimah. Niki pokoke disiapin tedanan sing weco kopi genah sembarang santai mawon nggih. Niki jenengan ahli ngerokok cuma niki Pak wis dereng buka lampu hijau. Rokokan. Menurut aku mboten rokokan wedhus. Mulai sedene bojo nek kene gak oleh apa-apa, rokokan gak oleh berat. Pon bab NU untuk penataan para kiai yang bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Maka NU menerbitkan yang namanya SK 277 tahun 2002. Nah, kelarisan wekdal iku kula utusan dugi PCNU ke napa namanya Asrama Haji Jakarta niku. Pondok Gede. Nah, dijelaskan bahwa yang namanya badan hukum yang bisa
beratas nama untuk hak tanah ada 3. 1 PT perseroan terbatas, 2 yayasan, 3 perkumpulan. Nah, perkumpulan itu ada 3. 1 miliknya Pantai Kosta Kristen, yang itu sejak tahun 50-an sudah diberi hak oleh pemerintah untuk bisa memiliki hak atas tanah. Kedua Muhammadiyah tahun sekitar 74. Nah, ketiga baru Nahdlatul Ulama tahun 84 Barokah Gus Dur itu ternyata nggih mikir itu. Lamun niki NU mboten saged menjadi badan perkumpulan yang bisa memiliki hak atas tanah, wah cepet hilang tanah-tanahnya. Asli. Nek jenengan mireng kula nanti ngomong kali Pak Asli. Almarhum. Tanah NU di luar Jawa niku mboten sak hektar sing ribuan hektar. Di Jakarta ada, Surabaya ada. Nah, dengan adanya ini maka SK 277 ini berharap ada namanya badan pelaksana. Badan pelaksana apa? Badan pelaksana sesuai dengan lembaga yang ada di AD. Kalau masjid ya badan pelaksana Hayat Takmiril Masjid. Nek sekolahan nggih badan pelaksana pendidikan Ma'arif NU. Dan singen katakan karena belum ada lembaga kesehatan seperti sakniki cara Siti Hajar niku nggih badan pelaksana mabar sosial. Nah, asike kula contohna setunggal mawon. Kados NU ngeten iki sing terose Pak Fakhri Mas Lukman iki pun terbesar sak dunia. Alhamdulillah babul administrasi jebret. Ya ta? Sing jumlahe wong pinter wis gak karo-karo. Ahli IT. Wah, nek ngomong sampai murung gedhe. Harusnya begini. Metentang oleh kopi tak. Nah, hasilnya begini. Nah, ini merupakan tantangan dan tanggung jawab pulau harus. Ini dari grup NU Sidarjo itu kupu aset kadungan ke sing tersertifikat di kadung kada barang ditakoni sertifikatnya. Waduh, betul semerap ya. Ya lho. Jajal, betul asik kan itu. Fotokopi ini tak betul itu. Oh, mungkin mesti kode-kode ambil. Lah apa diteruskan? Ya nek semono NU gak perlu diurus nemen-nemen wis biasa wis tambah suwi tambah gede. Lur NU iki diurus napa? Terus Gus Yahya ketum PBNU anyar iki. Ya, NU iki tambah suwe tambah gede. Lho iki nek mboten gaenane wali anjane nggih pun rusak niki. Enten sing gak perlu ditonton temen-temen cah NU yang ini iki. Wis biasa-biasa. Lah era niki pun berubah. Wabil khusus administrasi mau. Niki Pak Usman nate di Jakarta. Nggih kali Pak Fakhri. Kepanggih kali namine ketua lembaga Ma'arif Mas Arifin Junaid. Diparingi buku ngeten iki. Sekarang yang namanya Badan Pelaksana Ma'arif itu BP3MN. Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan. Pun alhamdulillah sing semerat mriki.
Bareng ditakokaken teng Kota Ma'arif di wilayah Kali Sidarjo. Mboten understand. Mboten understand. Taoni, apa udah rumah ini? Nah, kedua, pun produk regulasi. Sosialisasi yang merupakan bagian tahapan penting untuk bisa terlaksananya regulasi ini tidak pernah dijalankan di NU. Akhirnya nggih pedhot buku disimpen teng mriku bisa dipacet mboten jelas. Nah, nek kula contohaken Siti Hajar wau badhe ma'arif kula kali busul niki ibuke Mas Agus. Begitu namine mabar lembaga mabar tenggane dana hutan Ical, ngoten nggih. Nggih, pun ganti sampai terakhir sekarang ini merupakan lembaga namanya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Mulai zamane Pak Hasyim, Mas Taufik siapa itu? R. Abdullah, bojone Mbak Ida Fauzia. Sing awal Pak Hasyim. Lho mestinya tak kudu dirubah nih. Pemabarot ini lembaga gone ADRT sudah tidak ada. Pak, nggih kula krana pengurus anaan ditugasi mriko-mriko nggih kula medhuki Mas Taufik, medhuki Pak Hasyim. SK 277 ini harus dirubah ya. Karena di situ tidak ada lembaga mabarot dan lembaganya sudah berubah. Dan kata lajnah itu sudah tidak ada sejak Makassar. Semua lembaga. Bahkan saat ini terus enten lembaga anyar. Lembaga Ahlus Sunnah. Hah? Gantosi asaja. Nek kula usul nate kula nggih teng Cengger Ayam nggih nate teng Depok nate. Nggih kali Prof Masbud niku sing mereka. Perlu ada lembaga politik. Betul mana? Nah ini yang saya maksud. Administrasi atas ini tidak mengikuti perkembangan atau update bahasa saat ini yang ada. Mestinya lah kudu diupdate. Mabarot wis gak ana ya, gantiin SKM perubahan. Lembaga kesehatan saderenge niku adalah lembaga pelayanan kesehatan. Perubahan wis gak ono, saiki lembaga kesehatan. Nah, contoh-contoh begini ini terjadi di mana-mana sehingga NU menuju seragam niku mboten saged. Asli mboten saged. Nah, karena Pak Us ya napa niki diganti apa dengan aturan yang ada BP3M. Mboten diganti nggih mboten napa-napa mboten sing aru-aru Pak Us. Diganti nggih saya. Cuma nambah hubungan kali bank, hubungan kali nopo. Sedang yang lain punyanya nggih mboten diganti. Dulu Sidoarjo itu wis saiki cek rada keren jenenge gak madrasah. Gak gawe cara Arab. Cara Indonesia. Sekolah Dasar NU, SD NU. Alhamdulillah mboten hasil. Coba ning dulu lama nek hasil nyeragamno sing bab ngeten-ngeten iki. Monggo baus mriki baus. Nah, apakah ini bagian dari hal yang penting? Sebetulnya penting. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kula niki nate guyon kali Prof Masbud, Prono Konco. Dan dia ketua Ismut Jawa Timur. Prof, mbok iya. Mengawat usul-usul gak bayar. Mbok iya gawe tim A, tim B, tim C, tim D, tim nopo. Oh ini bidang hukum, oh ini bidang pendidikan, oh ini tim bidang ini. Wong jumlah profesor BNU ini sak lombrok. Niki kula bedhek baiki alhamdulillah profesor. Ayo rek, banjaan. Ya iki rawon ae.
Kalau bayari mboten oleh modal eta-eta bayari. Saking kemete wong-wong ae. Artinya orang pinter kita ini jumlahnya sudah banyak dan di berbagai bidang. Kapan enten namanya komprensi Ismu Sidarjo enten pernah. Alhamdulillah rom iktang tahun masa jabatan dugi 18 MWC. Lho niku lho Pak saged mek 6 MWC sing enten PAC pengurus. Lha sarjana lah sakro. Terus ini tahun sekitar 70-80 balik pengurus ranting MWC, sarjana, DRS, uangnya senang, pol BA. Lu saat ini ranting ini lah ranting DRS tua, itu sarjana, SPD, SPDI, nopo sapi. Artinya ini sudah banyak bisa. Nah, para kiai, bapak-bapak yang saya. Jadi terkait dengan administrasi di kita seperti itu. Bon, setelah badan hukum itu ada 3 dan alhamdulillah kita sejak 84 itu bisa menjadi hak milik, mempunyai hak milik tanah, maka ini berubah 3 kali. Awal itu langsung NU ini ada wakif, nadirnya nama. Katakan Yai Syamsul Ma'rif Rois, dia nadirnya Rois. Katib, ketua, ngono ya, nama. Berikutnya alhamdulillah berubah nadirnya menjadi NU. Berikutnya berubah sekarang sertifikat yang dulu berbunyi ada peruntukannya sekarang dihapus, hanya PBNU yang berkedudukan di Jakarta. Hakikatnya semua aset yang ada di Indonesia adalah miliknya PBN. Nah ini gini Pak Herman dapat judul menakar ini, loh lah rugi awak dewi. Sehingga kalau kayak contoh begini kan desa dusun ke Podang Sakus gadane NU ngeten iki krungu kajeng enten landasan diliwati rilis rapat yang ini jenenge PBNU, awak gak keduman iki. Ayo dirubah. Asli ini mboten ngarep. Lho sampe ngono. Jenengan kira-kira nggih ngono. Iki kok wis gede. Kalau Siti Ajar. Siti Ajar itu sudah 10-15 tahun yang lalu ada dari PBNU. Yang kita tolak. Apa yang mau dikuasai? 2. Apotik sama penunjang. Bahwa ini apotik sama ini total omset berapa? Total kalau di stok opnam obatnya ini berapa? Kajengnya diparingi duit dan itu hasilnya di PBN. Penunjang ini nonton diambil kajengnya nyalam alat. Alat apa yang dibutuhkan? Ya kita tolak. BBM bukan soal bab sudan dan sebagainya. Artinya kita harus bersikukuh kalau itu adalah yang dirintis oleh MBC adalah milik MBC. Dan itu di apa bahasanya diunekkan apa ya? Enten dari 277 itu enten bahwa aset atau penyelenggara pengelola aset adalah perintis. Kata sedikit betul sakit cabang cawe-cawe. Pak Fakri nama Malik, Pak Fakri diintervensi. Yang intervensi, betul sakit cabang. Lah sing ada di cabang, ya cabang. Siti Ajar, Wali Songo dan sebagainya. Bahkan dorong penjenengan itu Mas Agus. Itu punya RAP. Ini sudah diurus sama Mas Rukus untuk dari yayasan menjadi BABN. Nah, para kiai Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah tahu urut-urutannya, kenapa kok tidak yayasan? Satu, paling berat yayasan itu kalau kita menerima dana hibah dari pemerintah, aparat penegak hukum bisa sewaktu-waktu melakukan
semacam audit. 2. Ini kita bentuk yayasan. Apabila pailit, bangkrut, pengurus bertanggung jawab sampai harta pribadi. Nomor 3, pengurus tidak boleh sepeser pun ini mengambil dana yayasan untuk transport dan sebagainya. Jadi banyak lombok gak bayarnya. Wis gak dibayari, nek dihukum melok dihukum, nek pailit harta pribadi katut, sewaktu-waktu bisa diaudit oleh badan aparat penegak. Nah dari situlah karena Super Semar Pak Harto seperti itu, maka dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2021, PBNU menerbitkan ini dengan harapan menertibkan seluruh aset milik NU yang memang milik NU. Kalau memang asalnya milik perorangan, ya jangan diakui atau dijadikan milik NU. Pondok, sekolah-sekolah pun bangsa ini tebuiran, denanyar, Lirboyo, sapi turute, tambah beras pribadi itu masih puluhan hektar. Tidak bisa kemudian itu harus kita badan hukumkan perkumpulan. Tetap yayasan. Nah, kula panjenengan sedaya sebagai pengurus itu punya tanggung jawab dunia akhirat atas tanah wakaf yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Nah, punten nek perkara peristiwa kejadian dan sebagainya niku banyak. Wakif muni diberikan kepada lembaga, kemudian kiai atau Pak ini menguasai sampai terus-menerus dikuasai, tidak mau diambil alih. Padahal itu wakafnya kepada Nahdlatul Ulama. Kalau riwayat tanah, sejarah tanah bisa kita kronologis kita runut, harus kita tarik. Nah, ini bagiannya Pak Ruh. Kau orang ini. Tapi sanes FPI. Cenggot tidak mau. Asli itu ya. Asli. Celana di batu cikrang. Tenang. Tahu orang Pak. Jadi wingi niku kula contohaken mawon. Muslimat gone MI Bujang. Ya. Tumbas tanah miliar Pak. Lo nama pribadi. Jajalin. Wah nih. Untungnya nek ngamuk mboten elek, ganteng sih. Lah menangkap begini luar biasa. Data mawon mboten saged. Data itu nggih dikai form, nggih dikai duit, nggih dikai sembarang kabeh, mboten balik. Padahal ngapunten. Katakan tulangan di wow. Tulangan itu enten di Pak Fakhri Jatah. Musola itu sing bayar dulu ya. Musola atau langgarnya berapa? Masjidnya berapa? Madrasahnya berapa? Ini ada pondok di pondoknya berapa? Lo nyatetnya enten mau nggak? Padahal itu membiayai pedoman, pun diparingi juklak juknis dan sebagainya. Pun disangoni digawe foto luas itu. Nek status hukumnya si petok C apa petok D apa letter C apa petok D apa pun sertifikat betul masuk. Nah ini kendala tantangan betul terus awak dhewe. Waduh berat ya Bu itu. Tantangan ini gede akan ganjaran betul awak. Nah kemudian yang kedua ini contoh-contoh mawon ini satu. Nanti detailnya Pak. Kasus yang terjadi peralihan hak dari yayasan, badan hukum yayasan ke badan hukum perkumpulan. Singkular Roma, Siti Hajar kali rumah sakit Ponorogo, Muslimat Ponorogo. Wah, tangga rumahnya. Sing jari Muslimat, enak. Terus kari gede ini melok-melok, mari ngono tiba. Wasi kados mangel iki bunyane pun sepuh-sepuh niku asli gadane.
Ini Mas Roni semerap niku. Jadi ibu muslimat, anak itu ketua fatayat, sing lanang ketuaan, jangkep pun, boten sakit, bangun dulu. Padahal itu asli. Nah, ini tugas paling berat adalah menyelamatkan aset. Kenapa nek wakif biyen niku ngapunten ya, maringaken nang NU digawe madrasah. Terus dikekno perorangan madrasah gak paham. Karo anake mbok putune digawe kos-kosan ya napa. Sinten sing tanggung jawab. Tapi kalau sudah nama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, insya Allah ila yaumil qiyamah ganti pengurus. Ponorogo niku nggih ngelompok NU Suriah Tanfidiyah Muslimat, yayasannya, direksinya semua seminggu bulan dulu. Demak ini. Kalau paling contoh. Begitu pengurus yayasan itu perorangan kan, yayasan ada pembina, ada pengawas, ada pelaksana. Begitu lengser tidak menjadi NU, secara yuridis menang. Dipek, lo mentolong, ditelek kiai. Pengkulo Demak ini. Bangkalan apa sampang? Saya lupa. Pun di bulldozer aja di gak. Cara kasar ngomong gak. Jadi ngapunten iki mboten pembahas wong nakal, tapi kita sebagai pengurus mempunyai hak untuk menyelamatkan seperti itu. Niki nggo Sidarjo dan di luar Bulu Lawang. Insyaallah Bulu Lawang mboten beto. Mboten lah kalau panjenengan sedaya sing penting secara regulasi paham bagaimana pendekatan dan menarik yang mestinya punyanya NU dari perorangan menjadi punyanya NU. Catatan paling penting adalah sertifikat sudah bunyi Badan Hukum NU, bahasai PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta, nek sertifikatipun muni ngoten, insya Allah secara tanah aman. Secara pengelolaan gitu kula panjenengan melok SK 277 Badan Pelaksana Lembaga. Saking wedine NU iki nggo Sidarjo, kelangan masjid balik-balik. Saking medini, saking cok masjid gak Sidarjo jenengan tinggal. Enten nomor waduh ini. Sertifikat pun NU, lembaga pun menggunakan badan pelaksana, ya ditambahi nambore gede niku enten logone. Lho ngoten sing kecolok. Karena waktu sembahyang subuh Imam Rawati gelar ketua. Dikandani cengket-cengket terjadi ini jasa mboten atur. Mboten enten sing imam. Miket ketok wong jenggot dianggap masyaallah fasih. Monggo. Terus liyane kan gak wani. Pun jenengan diteni nek Sidarjo niki. Setiap gitu 5 waktu nih mesti dari soft awal itu enten wong jenggot cara bertiga. Napa niku ditugasi, napa mboten paham. Sampeyan alhamdulillah. Lah awak dhewe gak oleh mlebu DI sebagai ngono ya gak oleh. Jenggot gak duwe masjid kok nyaplok masjid. Lah jadi secara sertifikat pun ditulis ini pun cuma bab ubudiyah kadang tinggal. Nah, para kiai, bapak ibu sekalian yang saya hormati, ya monggo niki diskusi pernah soal NU niki pun tuwada, insyaallah sing sepuh-sepuh ngeten pun mengalami yang penting kula baleni satu panjenengan sedaya paham regulasi nggih
intinya target NU bahwa tanah adalah atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian setiap lembaga mengikuti SK 277 kerana sing enten nggih padahal itu tahun 2002 pun 20 tahun boten diganti belas nggih ngoten niku nek wasit ngerti ya. Lah terus lamun saestu niki kula iki dilakoni Prambon Mas. Prambon itu putrane Yai Maksum nih ngomong tentang putrane alhamdulillah kan sekolah kula maju Prambon begini ya oh itu pondasi tambah parah pondasi itu madrasah burine pasar niki pun ageng saestu madrasah berkata muridnya ya nah kaji sinten supir kapan mami cara niki madrasah gitu. Ternyata setelah ditelisik ya tanah desa. Nah, barang wit-witan itu poi pun gembel. Dewan orang melok gopo. Lho, kamu witan iki sapa sing dicep wit-witan iki? Terus lagi. Nah, balik administrasi. Boten enggak ada selembar pun bukti. Itu kalau kepala desa yang betul pro mesti dicoba menjadi ya desa. Lah bapak sing terima napa niku tanah nyelang nyewa diselangi napa sak pintu itu. Jadi para kiai bapak ibu sekalian saya hormati, setiap tanah mesti beda persoalan dan ini nanti insya Allah secara detail akan disampaikan oleh Pak Ruko ini ketua Badan Penyelamat Pengelola apa kan pengembangan aset NU. Nanti kalau itu kali yang Sidarjo ini puluhan triliun Pak. Nggih, sak masjid-masjid itu ya ini. Sak masjid-masjid ini dinilai. Niku triliun. Nggih, muga-muga mawon mangke kita diskusi pun iki keluarga kiambak santai mawon. Nek niki nggih diberi asar nggih monggo. Nggih, nek pun salat dijamak nggih monggo jenengan lanjut kali Pak Ruko. Mriki salat gantian kaya napa nek lanjut monggo. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ruko. Ini buku ini.